Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Berjumpa lagi dengan Ibu di pertemuan 3. Setelah 2 pertemuan kita membahas tentang penyetaraan reaksi redoks, hari ini kita akan membahas tentang elektrokimia, khususnya sel volta. Nah, tadi kan sudah mendengar ya di grup WhatsApp itu tentang absorpsi sel volta. Nah, Ibu ulangi ya. Jika kita sedang berkendara di mobil, itu tiba-tiba di jalan mobilnya tuh mogok. Nah, terus ayah kalian tuh membawanya ke bengkel. Nah, setelah selesai, tiba-tiba nyala lagi nih. Jadi, kalian pernah terpikir nggak, kenapa mobil tersebut bisa nyala kembali? Jadi, sebuah mobil dapat bergerak karena di dalamnya terdapat sel aki. Sel aki ini mengubah energi kimia menjadi energi listrik, yang mana energi listrik inilah yang mengakibatkan mobil dapat bergerak. Nah, dapat dilihat pada gambar ini, energi kimianya itu ada larutan elektrolit, asam sulfat, terus ada anodanya ada timbal, katodanya ada timbal oksida. Jadi di dalam aki ada ketiga ini ya. Nah, aki tersebut merupakan contoh dari sel volta. Sel elektrokimia itu dibagi menjadi dua, yaitu sel elektrolisis dan sel volta. Nah, hari ini kan kita tadi belajar tentang sel volta. Sel volta atau sel galvanik adalah sel elektrokimia yang dapat menyebabkan terjadinya energi listrik dari suatu reaksi redoks yang spontan. Penemu sel volta yaitu ada Alessandro Volta dan Luigi Galvani. Makanya namanya sel volta atau sel galvanik. Bagian dari sel volta ini ada 4. Yang pertama ada voltmeter, yang kedua ada jembatan garam, yang ketiga ada anoda. Anoda ini elektroda, tempat terjadinya oksidasi, dan yang keempat ada katoda. Elektroda, tempat terjadinya reduksi. Jadi perlu diingat ya, anoda ini oksidasi, kawannya katoda ini reduksi. Nah, untuk perbedaan lebih lanjut tentang anoda dan katoda, mari lihat tabel berikut. Katoda kutubnya positif, sedangkan anoda kutubnya negatif. Katoda itu mengalami reduksi. Mengalami reduksi artinya menerima elektron, sedangkan anoda tadi mengalami oksidasi. Mengalami oksidasi artinya melepas elektron. Perlu diingat ya. Proses dalam sel volta itu yang pertama, pada anoda, logam seng melepaskan elektron dan menjadi Zn2+, sehingga persamaan reaksinya adalah logam seng menjadi ion atau larutan Zn2+. Nah, karena anoda ini kan mengalami oksidasi, berarti dia melepas elektron. Berarti yang di ruas sebelah kanan perlu melepas 2 elektron. Kemudian pada katoda, ion Cu2+ menangkap elektron dan mengendap menjadi logam Cu atau logam tembaga. Persamaan reaksinya adalah ion Cu2+ atau larutan Cu2+ menjadi logam tembaga. Karena katode ini mengalami reduksi, artinya dia menangkap 2 elektron di bagian kiri. Nah, selain anoda dan katoda, ada pula itu jembatan garam dan voltmeter. Nah, jembatan garam ini berfungsi untuk menetralkan muatan pada larutan, sedangkan voltmeter akan menunjukkan harga potensial selnya. Ya, setelah kita belajar tentang proses dalam sel volta, sekarang kita akan menulis persamaan dalam sel volta. Perlu diketahui, anodanya tadi diambil dari sini ya, anoda dan katodanya diambil dari gambar. Nanti disesuaikan saja dengan soal, misalnya nanti ada soal. Ini anodanya, itu logamnya yang Zn atau seng, sedangkan katodanya di sini ada tembaga. Baiklah, kita masuk ke persamaan reaksi dalam sel volta. Tadi, dalam anoda, logam seng menjadi
ion Zn2+ ditambah 2 elektron. Sedangkan pada katoda, ion Cu2+ ditambah 2 elektron menjadi logam tembaga. Maka yang 2 elektron ini sudah sama di anoda 2, di katoda juga 2. Jadi bisa dicoret. Sehingga persamaan reaksi dalam sel volta, logam Zn atau logam Seng ditambah ion Cu2+ menjadi ion Zn2+ ditambah logam Cu atau logam tembaga. Nah, setelah belajar tentang persamaan reaksi dalam sel volta, kemudian kita akan membahas tentang diagram sel atau notasi sel. Sebelum menulis diagram sel suatu reaksi, ditulis dulu logam yang bertindak sebagai anoda ataupun katoda. Sini persamaan reaksinya yang tadi ya. Zn nanti dipasangkan dengan Zn2+, Cu2+ dipasangkan dengan Cu. Zn di sini merupakan unsur bebas, makanya nilainya 0. Sedangkan Zn2+ ini merupakan muatannya +2, maka +2. 0 ke +2 itu naik. Kalau naik berarti dia mengalami oksidasi. Oksidasi itu berada di anoda. Terus Cu2+. Cu2+ ini kan muatannya ada +2, berarti +2. Cu di sini unsur bebas. Unsur bebas berarti 0. +2 ke 0 turun. Turun berarti reduksi. Reduksi itu berada di katoda. Nah, diagram sel volta dapat dilihat pada ini ya. Di mana tanda garis sejajar merupakan reaksi yang terjadi pada elektroda, sedangkan tanda 2 garis sejajar merupakan jembatan garam. Pada reaksi di sini, maka didapat diagram selnya, 4 yang ini ya. Zn yang anodanya kan tadi Zn. Nah, ionnya Zn2+. Terus katodanya Cu. Ion pada katodanya yang Cu2+. Maka ditulisnya seperti ini. Alhamdulillah, berakhir sudah pembelajaran kita pada hari ini. Jangan lupa PR-nya dikerjakan dan ditonton dengan baik ya. Semoga dapat bermanfaat. Maaf jika ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.